Kopi dan perjalanan, seduh kopi keliling Indonesia. Nah, kali ini tamunya spesial dan kita juga lokasinya juga istimewa. Kita nggak di Outdoor, studio, kita outdoor. Kita coba pertama kali gimana suaranya, gimana hasilnya. Ya kita mudah-mudahan nanti hasilnya Coba. bagus. So, di sebelah saya udah ada Mas Ical dari 22 Coffee. Tepuk tangan. Halo teman-teman, thank you. Ya. Oh, kamu nggak mau tepuk tangan? Oke, terima kasih, nggak apa-apa. Thank you, salam Nggak kenal. semua penonton di sini ternyata support. Ya, ternyata juga ada teman yang nggak support juga nggak mau tepuk tangan. Maklum Mas, teman-teman saya di Kediri memang kayak gitu. Siap, aman. Ada yang- Dimaklumin, Ada yang baik, ada yang enggak. Tapi nggak dimaklumin apa-apa, terima sekali. kasih sudah menyediakan tempat di sini yang keren banget. Cal, Ya, akhirnya kamu dari sepanjang perjalanan mulai start dari Pekanbaru ya? dari Pekanbaru bang. Akhirnya kamu bisa nyampe ke Nyampe Kediri. Kediri. Nyampe ke Nyampe Kediri. Kediri. Aduh, ini mungkin aku juga nggak tahu ya. Kalau teman-teman banyak yang mungkin udah pernah tahu. Tapi kalau dari aku sendiri terus terang aku baru tahunya waktu itu dikasih tahu sama Wahid. Waktu aku dikeroyak ya. Ya, waktu dikeroyak si Wahid bilang, nanti ada teman gue dari ini kopi perjalanan mau mampir. Aku lihat IG-nya, wih apa nih kok seru nih. Ya udahlah mampir lah di sini aja Iya, kita betul, bisa betul. ngobrol. So- Kemarin juga itu Mas Wahid yang rekomendasi, ntar kalau ke Kediri mampir nih, ntar ada Mas Willy teman aku, kata dia Wah, gitu. ternyata Wahid masih ingat sama aku. Asik, keren Mas Wahid, keren. Cal, ini terus terang banyak banget yang pengen aku tanyain ya. Iya, Walaupun boleh, kita kemarin boleh. udah sempat ngobrol, cuman aku banyak yang aku tahan Iya. pertanyaannya karena aku mau simpen. Biar surprise di sini Iya, ya. biar ntar kalau aku udah tahu semuanya, Betul. jadi bingung nanti Betul, mau nanya apa. Betul. So, mungkin bisa diceritain dulu awalnya kamu ini konsepnya ini apa? Naik motor keliling Indonesia jualan kopi atau gimana sih konsep awal yang kamu mau bawa itu loh? Jadi kalau yang sekarang ini bang ya, itu abang nggak apa-apa lah ya. Ya, boleh. Nggak boleh, terbiasa boleh. nih dengan Iya, Mas iya, itu. iya. Apa ya? Aku ngegabungin banyak hal yang aku sukain dari traveling. Dari traveling aku tuh suka dari zamannya SMP. Dari zaman SMP itu suka traveling, terus mengarah ke hidup nomaden lifestyle. Wih. Itu mengarah ke orang-orang hippie. Oke, Nah, oke. tahu ya. Iya. Yang pakai- Kamu yang alirannya pakai hipis pet. ya. Nah, dulu. Jadi kalau ngelihat history foto-foto aku tuh hipis banget asli. Era-era psychedelic kayak gitu ya. Makanya aku sempat gondrong. Wah, Sempat itu gondrong akrab itu. banget sama ini ya. Enggak, aku enggak. Aku enggak. Terus. Nah, ngegabungin itu kemudian aku di 2018 awal itu masuk akhirnya kenal kopi. Nah, jadi emang dari udah lama ya, maksudnya aku kayak pengen, karena udah ketemu yang nomaden tadi, ngegabungin traveling sama nomadik, jadi kayak aku mikir kayak, aku kayak pengen nyobain hidup nomaden deh gitu, dalam jangka waktu yang panjang. Hidup nomaden dalam jangka nomaden, waktu yang panjang. Tapi waktu itu kan belum kenal kopi. Iya. Jadi dalam jangka waktu itu, aku masih berpikir gimana caranya nanti supaya bertahan, income-nya apa, supportnya baik apa, segala macam gitu kan. Bentar, sorry aku potong. Tapi hidup nomaden itu sama nggak sih dengan anti kemapanan? Kalau aku sih menurut, kalau dari pendapat aku malah, aku mempersiapkan itu. Oh, mempersiapkan kemapanan. Mempersiapkan Oke. itu. Artinya, pun setelah nomaden ini bakal selesai, karena aku juga nggak tahu bakal kapan selesainya, aku udah punya planning. Selesainya ini ketika aku berhenti, aku nanti bakal apa, mau ngapain gitu, segala macam. Oke, jadi boleh dilanjut ceritanya tadi. Nah itu, jadi akhirnya 2018 itu masuk ke dunia kopi, tapi belum sinkron. Belum kepikiran untuk bawa kopi dalam perjalanan aku nomaden ini. Oke. Baru kedapet kemarin inspiring-nya itu dari Filosofi Kopi, filmnya yang kedua. Yang Filkop 2? Iya, yang dia pakai VW, yang keliling kombi kan. Di situ mulai kepikiran aja kayak, wah benar juga nih, bisa juga nih kopi dibawa gitu kan. Dibawa buat traveling keliling ya? Karena aku mikirnya waktu itu ya, aku mikirnya karena suka hippie kan lebih mendekat ke art dan crafting. Yap, Nah, jadi aku ngerasa kalau ngebawa itu kayaknya bisa juga, cuman kurang fleksibel. Terus ya medianya nggak terlalu umum lah, jatuhnya kan gitu. Nah, kebantu sama Filkop yang kedua itu, mulai kepikirannya di situ. Nah, akhirnya di 2018 pertengahan menuju akhir, mulai tuh aku persiapin semuanya. Kamu mau naik apa, Iya, bawa apa, kayak betul. gitu ya. Salah satu yang aku persiapin itu adalah, kan di Pekanbaru buka kedai nih. Nah, itu salah satu rencana yang bakal ditinggalin gitu.
Aku buka kedai dulu. Jadi sebelum jalan ini kamu memang udah punya kedai, jadi Udah. kamu udah ada basic untuk bikin kopi itu Benar, apa, single benar. origin itu Betul, apa, nyeduh kopi itu betul. dari situ dulu, Betul. baru kamu keluar gitu ya. Keluar jalan. Nah, itu dipersiapkan untuk ketika selesai nanti, aku udah ada backupan ini gitu. Istilahnya udah ada apa ya? Aset yang mau dilanjutin lah gitu. Balik ke kedai kan ngelanjutin. Maksudnya ketika pun berpikir mau buka kedai setelah perjalanan kan nggak mulai dari nol banget gitu. Terus udah ninggalin nama, udah ninggalin jejak di Pekanbaru, ya setidaknya teman-teman masih inget aku siapa, aku apa gitu. Jadi kamu memutuskan untuk melakukan perjalanan keliling, let's say kita sebut keliling Indonesia ya, keliling Indonesia untuk nyeduh kopi di tiap kota, berhenti untuk jualan di situ. Nah, berarti itu pure memang untuk experience kamu. Experience aku. Bukan untuk oke, ini demi kemajuan industri kopi Indonesia. Enggak juga sih sebenarnya, enggak juga. Tapi dari bentuk praktik ya, bentuk praktik itu kan salah satu ini ya, apa namanya? Output ya anak-anak yang dalam industri kopi ngebawa kopi keluar ya itu salah satu lah, tanpa harus disebutin, harus diumbar-umbarin gitu. Enggak juga. Karena menarik ya, orang biasanya kan cuma belajar kopi, pengennya buka kedai kopi. Tapi ini kamu naik motor keliling ke Indonesia, keliling-keliling dari kota ke kota. Benar. Makanya aku juga tetap konsisten dengan filteran gitu. Walaupun sebenarnya godaan-godaan untuk kayak balik ke kayak orang-orang sasetan apa segala macam ya, balik ke market ya sebenarnya, menyesuaikan market, tetap aku nggak bakal ikutin gitu. Idealisnya aku lah gitu, idealisnya aku nggak mau pakai sasetan, aku tetap mau pakai single origin, aku tetap mau pakai filteran buat ngajak orang-orang yang memang sempat tergoda untuk sebenarnya bukan tergoda sih, artinya ada saran-saran masuk gitu. Oh, lebih baik sasetan aja, iya, lebih praktis bukan, gitu ya. Mereka nyaraninnya nggak gitu. Di sini orang nggak tahu kopi ginian, taunya sasetan gitu. Oh, I see, nah, itu kan mempengaruhi pikiran kalau misalnya mindsetnya dia nggak kuat gitu. Komitmen dia nggak kuat. Dari situ gitu. kamu ini ya, kamu ngerasa loh ini justru yang aku mau perkenalin adalah inilah. Betul. Dari awal aku jalan aku udah fokus, udah memutuskan untuk kemana sampai kapanpun ini aku tetap harus filteran gitu. Aku juga nggak punya ekspektasi lebih di timur nanti bakal seperti apa, iya kan gitu. Iya, betul. Ya, tetap aku pertahanin. Dan itu kamu di tiap kota, kamu stay berapa lama, Cal? Aku sih matokinya maksimal 2 minggu, tapi bisa melar juga gitu. Oke. Cuma dibagi 2 tuh agendanya. Jadi seminggunya buat on stage ya, buat jualan gini. Jadi aku sebutannya itu on stage gitu. On stage ya. Di atas kan judulnya on stage di atas panggung. Nah, aku kan lagi Iya, show nih iya kan. dong, Lagi iya show dong. gitu kan. Nah, on stage-nya seminggu dan itu mentok nggak melar gitu kan. Nah, seminggunya lagi buat main tapi dibagi 2. 3 hari awal baru nyampe di kota itu silaturahmi dulu, baru on stage. Nah, sisa 3 atau 4 harinya silaturahmi lagi. Nah, yang bisa melar itu di silaturahminya. Kadang-kadang diculik abis on set nih kan, ayo main ke sini, diculik ke sini, diajak ke sini gitu. Sempat paling lama di Bandar Lampung itu hampir sebulan lebih. Sebulan lebih di Lampung ya. Diculik terus nih. Diculik terus. Onsetnya tetap seminggu. Sisanya itu buat main, buat ekspor gitu. Bandar Lampung. Diculik sini, diculik lagi sini gitu. Gantian. Nah, itu kayak kamu tempat tinggal terus kemudian untuk ini gimana dong? Kalau untuk tempat tinggal, nah kota-kota yang aku samperin, yang untuk selanjutnya itu biasanya kota-kota yang udah ada backupan, udah ada teman. Nah, terus aku juga ngepatokin kota selanjutnya itu yang bisa dikejar 1 hari, gitu. 1 hari berangkat pagi sampai sore gitu kan, karena aku emang nggak mau berangkat malam. Terus kalau bisa ya nyampe di kota itu udah ada tempat istirahatnya langsung gitu kan. Iya, jadi aku juga kan belum tahu nih konsepmu kemarin ketika kamu ngontek aku mau datang ke Kediri kan aku juga nggak paham kamu mau berapa lama di Kediri, betul. terus gimana pembiayaan kamu untuk tempat tinggal gimana. Tapi waktu itu kan kamu langsung bilang sama aku, bisa nggak stay di tempat aku? Beberapa hari gitu kan. Beberapa hari, terus aku kebetulan aku bilang, waduh aku nggak bisa nih kalau di tempat aku nih, aku support nih 2 malam nih. Setelah kamu datang, baru kamu cerita, oh ternyata kamu bisa sampai seminggu 2 minggu. Akhirnya untung kita ada di Kediri. Tapi makasih loh itu, tempat ininya nyaman loh. Ada teman-teman dari selebrasi yang ngebantu akhirnya ya. Betul. Itu akhirnya bisa dapat. Udah ada nge-backup ya akhirnya. Nah, itu juga salah satu keseruan aku di perjalanan, Mas. Maksudnya aku nggak pernah nge-planning secara matang banget supaya natural aja gitu, random aja gitu kan. Iyalah, kalau ada yang mau bantu, ini bisa stay lebih lama. Ya kalau nggak apa-apa, kita lanjut. Kalau nggak ada yang bantu, udahlah pindah kota lagi. Nggak asik di sini gitu ya. Tapi pernah nggak ada kota yang kamu nggak ketemu sama temen, nggak ada yang
ibaratnya nggak ada yang klik terus akhirnya kamu aduh kayak semalam aja deh di sini besok udah cabut lagi, Wah, pernah itu nggak? belum ada sih. Oh belum ada ya, Belum ada. selalu Selalu rata-rata ada, welcome ya. Bahkan ketika aku mikirnya mungkin stay-nya cuman seminggu gitu kan, Mm-mm. jadi lebih gitu. Jadi 2 minggu Oke, gitu. oke. Awalnya pernah tuh beberapa kota aku cepat cuman seminggu aja gitu. Mm-mm. Di Bogor kalau nggak salah satunya cuman seminggu tuh ya akhirnya jadi 15 hari. Jadi Oke. 2 minggu juga kan gitu. Nah, Cal, terus kamu ketika kamu open ini ya, kamu Mm-mm. buka ini, terus kemudian on stage nih ya, Mm-mm. tamunya ini yang jajan ini yang beli kopi kamu ini, banyakan itu dari teman-teman pegiat kopi aja, Heeh. ataukah dari masyarakat umum banyak juga, ini apa, cobain dong. 50-50 sih, Bang. Oh, 50-50. 50-50, Bagus dong asli ya. 50-50. Nah, itu salah satu yang aku senengin lah ya. Maksudnya bener-bener orang yang di luar eh, aktivitas kopi maksudnya gitu. Di luar pegiat kopi kan seneng lah kita Karena kalau bertambah gitu cuman kan. yang datang cuman teman-teman kopi doang kan, ya sebetulnya marketnya bukan itu Iya, ya. betul. Makanya justru kita mau grab yang di Yang awam luar lah itu ya. gitu bahasanya. Nah itu Ada itu 50-50. makanya kalau kayak customer awam, Mm-mm. ketika dia nanya kan dia nggak ngerti nih, Iya. taunya kopi selama ini sasetan. Betul. Terus dia, Mas ini kopi apa? Ini bedanya ini apa? Kamu kesulitan nggak sih ngejelasin kayak gitu? Kalau mungkin sedikit sulit sebenarnya, cuman kan emang ya balik lagi ya karena udah terbiasa juga, udah beberapa kota. Di Kediri ini 22 kota ke-20 nih. Kota ke-20? Kota ke-20. Wah, Jadi kan artinya 3 atau 4 kota belakangan kayaknya udah terbiasa. Jadi udah nggak terlalu sulit gitu. Oke. Tapi mungkin kalau untuk yang awal-awal perjalanan mungkin ya sedikit terlalu kaku ngejelasinnya. Maksudnya terlalu kaku itu terlalu ilmiah kita jelasinnya. Malah orang bingung. Iya gitu. Tidak dengan bahasa-bahasa yang Akhirnya sederhana. nemu kata-kata teknik sendiri untuk membantu menyampaikan ini ngejelasin ya. mereka gitu. So, jadi berapa lama Cal udah perjalanan? Total dari Pekanbaru ini ya, berangkat dari Pekanbaru sampai di Kediri ini itu genap 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 1 tahun 4 bulan. Karena aku berangkatnya 9 April 2022. Ini kan baru tanggal 9 kan baru beberapa hari yang lalu. Jadi genap banget 1 tahun 4 bulan. Wih, kamu dari Pekanbaru sampai Kediri ini 20 kota. Kamu kayak Ninja Hattori ya. Apa itu? Apa Itu? lagunya? Mendaki Mendaki gunung, lewat turun di lembah. Terus Anjrit. ini nih. Heeh. So sorry ya, aku bukan apa ya. Masa ini kan motor lama nih. Ya, betul. Guys, motornya Astrea Astrea brand. 800. Astrea 800. Mesinnya Astrea 800, cuman bodinya udah aku ganti, bukan dimodif ya. Iya, Bodinya aku ganti ke Astrea Star. Nah ini dia selama perjalanan ini dia gimana nih? Aku nggak tahu kondisi mesin, pernah nggak kayak mogok di jalan atau apa? Nah kalau aku nih malah sebenarnya ketika orang-orang ngebanggainnya aku, cerita aku segala macam, nah aku enggak, aku yang ngebanggain tuh motornya mas. Motornya, namanya Putih. Oh namanya aku Putih. Kasih namanya Putih, ejaannya POETI. Jadi ejaan lama, ejaan yang belum disempurnakan karena dia udah tua kan. Jadi kita pakai POETI. Kamu era orde lama nih berarti ya. Dianya. Nah, kalau untuk kendala, aku di motor pernah kendala paling berat, tapi itu baru awal jalan ya, Bukit Tinggi. Itu sempat kehabisan aku karena emang belum paham motor ya, belum paham mesin. Kekeringan oli. Jadi nge-gym bahasanya di sana. Kalau di sini apa bahasanya? Nge-gym itu olahraga loh. Beda. Beda. Nge-jam. Apa sih bahasa? Pokoknya dia bongkar mesin akhirnya. Akhirnya memutuskan bongkar mesin dan aku mempertimbangkan 2 hal waktu itu. Aku ada dana, ya kan? Dana dari hasil penjualan lah ya kita bilang. Dan itu sebenarnya pas-pasan untuk bongkar mesin. Nah, pilihan opsi aku 2, kalau aku bongkar mesin, aku khawatir dia nanti rusak mesin lagi. Akhirnya kan penjualan aku habis buat mesin doang. Khawatirnya aku di situ. Jadi aku nggak punya savingan dana nantinya. Opsi kedua adalah aku ganti armada pakai sepeda. Karena aku berpikir kayak, aku sempat kepikiran dulu zaman SMP yang tadi aku bilang, kepikiran aku buat keliling Indonesia, kayaknya seru kalau pakai sepeda. Kalau SMP naik sepeda jauh-jauh itu biasanya minggat. Itu bukan adventure, minggat kabur dari rumah. Itu dari film. Waktu SMP inspirasinya dari film. Kepikirannya di situ sepeda. Akhirnya setelah dipertimbangkan, jadilah akhirnya aku beli sepeda. Oh, kamu beli sepeda? Jadi beli sepeda. Terus? Jadi motor itu aku titipin ke tempat teman. Aku ceritain ke dia nanti kalau misalnya aku ada dana,
nanti aku telepon, aku suruh Servis. minta bantu bongkar mesin, nanti biar adik aku yang jemput gitu kan. Jadi kamu naik sepeda? Naik sepeda selama di Padang, karena setelah Bukit Tinggi Padang tuh. Oke, jadi kamu cuma di Padang aja nih Di keliling Padang naik aja naik sepeda. Jadi Oke. setelah masa bulan naik sepeda, ternyata aku nggak kuat gitu kan. Jadi, nah untungnya juga ada rezeki lah di Padang. Akhirnya aku telepon teman, bongkar mesin. Selesai bongkar, aku balik lagi ke Bukit Tinggi buat jemput si motor, baru berangkat. Sampai sekarang nih, alhamdulillah belum pernah bongkar lagi. Oli jangan sampai lupa loh Enggak, udah. Setelah itu aku baru mulai perhatian sama dia. Itu berarti waktu di Padang itu udah berapa hari itu keluar dari Pekanbarunya. Mulai perjalanannya. Masih sebulanan ya? Masih sebulanan. Baru sebulan udah langsung dikasih PR kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin kamu sempet ngerasa, aduh mending balik aja deh. Enggak. Oh enggak ya? Enggak, untungnya enggak, karena mikir masih deket. Oh, kamu ngerasa deket ya? Harusnya sih kalau masih deket malah balik ya. Tapi enggak sih waktu itu. Waktu itu enggak, karena ya nikmatin sih Mas, aku nikmatin banget ini perjalanannya. Walaupun ada hal-hal kayak gitu ya, suka duka segala macam. Nah, tapi kamu pindah dari satu kota ke kota lain ini, terus terang nih, kalau motor lama kayak gini, ini mentok kecepatan berapa sih? Speed berapa? 60 mentok? 60-70 lah. 60-70? Itu udah geter loh. Udah geter apalagi banget. Kamu bawaan juga banyak nih. Apalagi ada pelek. Jadi kalau misalnya kenceng dikit, ngeleng gitu. Nguang. Itu berarti kamu nggak bisa kenceng-kenceng? Nggak bisa Mas, asli. Nyantai banget, nyantai. Perjalanan dari satu kota ke kota lain yang mungkin 3-4 jam kamu bisa lebih dong? Bisa sampai 6 jam. Bisa sampai... Dan kamu tahan? Betah nih kamu di atas motor segitu lama? Aku banyak istirahatnya. Tapi istirahatnya itu bukan karena capek. Kayaknya asik nih duduk di sini gitu. Jumpa spot kan di pinggir jalan gitu kan. Wah asik nih ngambil video gitu kan. Nasi pecel kan kemarin arah ke sini banyak tuh nasi pecelnya kan. Yang di pohon-pohon kering itu. Udah berhenti situ makan nasi pecel gitu. Jadi emang di perjalanan pun nikmatin. Singgah di kota itu juga ya aku nikmatin gitu. Apalagi kalau di singgah di kota itu kan bisa ketemu banyak orang ya. Maksudnya teman-teman baru, keluarga-keluarga baru. Tapi kalau pas di perjalanannya paling ya emang spot-spotnya aja dinikmatin. Wah, kamu juga jadi ini dong ya, nyobain banyak kuliner dari tiap-tiap daerah gitu asli, ya. Asli. Udah kita nggak usah ngomongin kopi deh, kuliner paling seru daerah mana nih? Yang paling seru nih ya, yang selama aku nikmatin, yang paling seru itu aku nyobainnya itu gultik, itu penasaran aku. Gultik di Jakarta. Menurut aku sebenarnya dia bukan unik ya. Semprit gitu loh. Kayak gulai tikus, daging tikus. Gulai tikungan. Gulai tikungan. Soalnya dulu ada teman saya ngasih tahu katanya gulai tikus. Enggak. Aku juga mikirnya awalnya gitu. Ternyata enggak. Serunya apa gultik? Ya penasaran, di luar ekspektasi aku. Aku pikir wah ini gulai gitu kan. Kayak soto kan semangkok ya gitu kan. Seuprit anjrit. Aduh, gak kenyang. Ngemil itu Bang, bukan makan. Satu lagi di daerah Bengkulu, tempoyak namanya. Tempoyak. Jadi tempoyak itu olahan dari durian yang difermentasi. Durian difermentasi. Daging durian. Daging durian difermentasi dan itu biasanya selalu dijadikan sambal. Coba gimana bayangin nih. Nggak bisa bayangin. Tapi enak banget Bang, asli. Campurannya itu nanti sayur. Kalau di sana namanya sayur bening, di sini mungkin sayur sop. Wah, the best itu, asli. Enak banget. Nanti diolahnya sama ikan atau udang. Seafood, ikan atau udang itu enak banget. Kalau ayam kayaknya nggak cocok. Tempoyak. Di Bengkulu, Lampung, itu kan masih dari daerah Sumatera. Masih daerah Sumatera. Kalau di daerah Jawa Barat apa ya? Ya aku udah ini ya standar sih kalau daerah Jawa Barat. Kalau kemarin sebelum dari sini kan ke Solo. Iya, Solo, sebelum Kediri Solo. Solo itu adalah rumahnya dari juara 3 WCRC World Coffee Roasting di dunia, juara 3 Wisnu Aji Kuslan Coffee. Apakah Anda mampir ke sana? Tidak jadi. Maaf Mas Wisnu, saya udah agendain. Aku udah agendain. Dilewatin ke Solo tapi nggak mampir ke tempat Mas Wisnu. Aku udah agendain tapi emang belum sempat mampir karena ya mengatur jadwalnya sih cukup padat gitu. Tapi gimana di Solo? Asik Mas, seru. Asik ya? Aku satu sih aja kurangnya di Solo, panas aja siangnya, udah itu aja. Enggak lah, Solo nggak terlalu panas. Enggak menurut aku. Sama Kediri? Masih enakan Kediri. Karena Kediri ada angin, di sana kan nggak ada angin.
Ya, ya kan? kalau aku sih menurut aku lebih panas Kediri ya. Oh gitu. Daripada Solo. Solo Ya. itu buat aku adem banget kotanya. Asli ya. Oke. Tapi cuman itu doang. Artinya Oh, kan itu tidak mempengaruhi orang-orang kalau mau jadi tinggal di Solo kan. Cuman itu doang, itu pribadi aja. Iya. Sisanya enak. Suasana malamnya, Nah, hype orang-orangnya. balik lagi ke perjalanan kamu nih, Cal. Kamu sekarang udah nyampe di Kediri. Kamu juga bilang next mau ke Malang. Ini jadi arahnya nanti itu ke mana? Terus ke timur atau Ke timur, kemana? Mas. Ke timur Ke terus. timur. Jadi aku ngerutenya ini bahasanya itu bakal keliling Indonya itu. Jadi berangkatnya ini lewat timur, bagian selatannya Indonesia, sampai nanti di ujung nih ya Papua. Aku balik lewat Halmahera, Maluku Utara. Wah, Baru Sulawesi, gila. Kalimantan, baru turunnya ke Riau lagi. Jadi bener-bener muter gitu. Berarti nanti kamu lanjutin terus sampai Bali, Lombok, Iya, Lombok, Sumbawa, sampai Papua. sampai Papua. Terus Jadi nanti dia ke Ambon dulu, ke Ambon baru ke Papua. Karena rute paling dekatnya kayak gitu. Daripada dari NTT kita ke Papua, rutenya nggak nemu gitu. Terus dari Papua naik lagi ke Maluku Utara, Ternate. gila. Ternate. Nah, Sulawesi, baru Kalimantan, masuknya ke Tanjung Pinang, baru ke Dumai, Pekanbaru. Gitu. Cal, Nah, itu masih jauh banget. Masih, Ini kamu belum setengah loh. Belum setengah. Belum. Masih 30% ini. Wah, jadi kira-kira perkiraan kamu berapa tahun itu selesai? Nah, aku nggak masang target waktu, Mas. Aku nggak masang target waktu, makanya selama perjalanan ini juga nyantai. Ya balik lagi kayak tadi kan di perjalanan ya, karena motor juga lama, nggak usah ngejar-ngejar waktu. Yang penting kota yang dikejar itu 1 hari sampai udah, itu doang. Jadi nggak ngejar target ini mau berapa tahun selesai, enggak. Yang penting selesai dengan baik, dengan selamat, dan dinikmatin. Perkiraan kira-kira. Mungkin, kalau kamu udah 1 tahun 4 bulan aja dari Sumatera baru nyampe ke Kediri hari ini, kira-kira sampai kamu menyelesaikan semua ini? mungkin 3 tahun lagi sih. 3 tahun Mungkin 3 tahun lagi. Bisa lebih. Karena waktu aku di Jogja nih ya, jumpanya orang-orang Ambon. Jumpa orang-orang Ambon, mereka aku ceritakan, terus mereka bilang, Abang kalau di timur jangan 2 minggu per kota, kata dia gitu. Kalau bisa lebihin. Wah anjrit. Jadi kalau digituin kan, terus mereka udah ngasih backupan kan. Iya. Kalau udah ngasih backupan, gue ditahan-tahan dong nantinya. Pasti. Terus kayak kalau 1 kota sebulan mah bisa lebih kan gitu. Tapi asli emang mereka nunjukin suasananya timur itu emang keren sih asli. Ya, aku sih belum pernah sih daerah-daerah situ timur sih, aku penasaran banget sih. Makanya mungkin aku bakal ngasih toleransi lebih banyak lah ke timur, itu aja gitu. Bisa. Mungkin kalau aku jadi kamu juga. Iya, karena soalnya memang setahun sekali juga belum tentu ke sana. Bener Mas, mumpung aku lagi di sana gitu kan nanti di timur, nggak apa-apa dilamain aja gitu. Lamain aja gitu. Karena emang di sana kan bentuk daerahnya kan pulau-pulau ya gitu. Jadi satu aku mikirnya pasti setiap mau pindah kota harus nyebrang pulau, akomodasi dulu kan, ongkos kapalnya gimana gitu. Jadi ya nggak apa-apa dilamain, sekalian ngumpulin income-nya dulu kan buat ongkos kapal gitu. Jadi seperti itu menyesuaikannya. Ya setenang itu aja sih ngejalaninnya gitu. Wah, gila, kamu dalam setahun aja ya kamu perjalanan segitu dari tiap kota pindah-pindah, ketemu begitu banyak orang, terus kan ini orang baru kenal nih, kamu sama aku juga baru ketemu ketemu, terus kamu udah harus adaptasi, menyesuaikan diri, mungkin dari tiap daerah, cara ngomong, cara bersikap bahasanya, ya. bersikapnya juga beda-beda. Kamu kesulitan nggak sih kayak gitu? Kesulitan sih enggak, menyesuaikan kan, cuman kadang-kadang di perjalanan ini ada jenuh-jenuhnya gitu. Jenuh-jenuhnya itu kayak udah energi sih lebih tepatnya ya. Karena ketika ketemu orang baru, ngobrol banyak, kan energi habis ya seharian gitu kan. Kadang-kadang, wah besok malas banget ini ketemu orang gitu. Asli, sebetulnya ada gitu-gitunya ada. Cuman ya balik lagi bisa nge-backup itu. Besoknya udah langsung ditelepon, kita hari ini mau ajakin lu kesini kan mesti gitu kan. Jadi aku sih yang nge-manage energi itu aku manage sendiri. Dan ya syukurnya udah dapat ini ya, apa namanya, selanya lah gitu. Selanya udah dapat. Mau bakal keluar energi ini dikumpulin untuk berapa hari gitu bisa. Energi ini mau dikeluarin mau berapa lama itu bisa gitu. Terus mau nge-charge energi secepat apa bisa gitu. Oke.
Jadi balik lagi nih, ketika kamu memutuskan untuk melakukan perjalanan ini ya, otomatis teman-teman juga banyak yang ngebantu nih ya. Nah, Banyak yang ngebantu, mulai dari tempat tinggal, mungkin diajakin makan, betul, diajakin betul. apa, itu kan udah lumayan kebantu Ya, nih. Nah, terus ketika kamu on stage, heeh. kamu jualan kopi ini, sebetulnya penghasilannya ini cukup nggak sih buat ngebiayain lagi next itu? Sebenarnya kalau dari segi rasional ya, segi rasional orang mandang, mungkin nggak cukup, Nggak Mas. cukup lah. Mungkin nggak cukup. Karena kamu tiap datang tempat-tempat Seminggu baru, doang, seminggu jualan doang juga seminggu belum doang. tentu rame. Belum. Ya, Ya belum karena tentu kan rame. kita istilahnya apa ya, pelaku usaha baru di kota cuman seminggu, ya apa sih dapatnya Iya, kan betul, gitu, betul. mikirnya kan gitu logikanya. Cuman aku memang balik lagi mempercayakan semuanya pada Tuhan gitu kan. Ya katanya kan Tuhan udah mengatur rezeki, satu itu. Yang kedua, silaturahmi adalah salah satu bagian pembuka rezeki. Makanya kadang-kadang sebelum aku mulai on stage, 3 hari itu aku mulai untuk sounding, mampir ke kedai-kedai. Ya kan nanti ada nih tektokan Ya. interaksi kan. Ya aku sampaikanlah cerita dikit-dikit. Wah nanti Mas, nanti kalau udah buka aku mampir gitu. Kayak Jadi contoh di Kediri ini ya, iya kemarin gitu. ketemu anak-anak Nah selebrasi, selebrasi langsung, kita oke mau dikonsepin, mau dibikin dikonsepin, mau apa. kayak jadiin kayak agendanya kayak seperti event gitu kan. Kita kan nggak ada rencana seperti itu Iya, kan iya, iya, awalnya. iya, iya. Seperti itu. Nah, dari segi rasional mungkin emang nggak cukup, tapi balik lagi masih banyak orang baik, Mas. Masih banyak orang baik. Kayak apa ya? Ya kadang-kadang support beans gitu kan. Artinya kan aku nggak ngeluarin cost buat beli beans. Contoh, Nih, salah satunya. Black Aku box. belum apa-apa udah dikena jatah preman. hari pertama Hari datang ya pertama kan, gue langsung. cuma baru posting Dua- story, Dua bag anjir. Thank you 2 Mas jam, Gepeng. 2 jam baru nyampe Kediri, udah langsung dapat Nah, beans. itu langsung dapat Gila, beans. dari Black Box. Itu salah satunya. Ya, Oke, itu. ditunggu teman-teman yang lain ya di tiap kota nanti mungkin Iya, harus support iya, beans iya. juga ya. Beliau yang bilang ya. Loh iya dong, saya menyarankan buat teman-teman nanti yang di kota-kota lain yang dikunjungi, kebetulan nanti disamperin sama Mas Ical, harus support beans terutama roster-roster. Jadi jangan cuma sekedar bisnis nyari cuan mulu, tapi kita juga harus Berbagilah, menyisihkan asik. sedikit untuk berbagi, ya kan? Untuk yang membutuhkan. Tapi itu agenda, Mas. Agenda maksudnya silaturahminya itu agendanya adalah memakai single origin dari roastery lokal gitu. Artinya ada mutualismenya gitu. Oh, memang agenda kamu itu memang agenda begitu aku ya? gitu. Jadi tiap kota sebisa mungkin ya ngambil Pakai dari roastery roastery itu. lokal. Kalau misalnya stok aku masih ada, ya pasti kan nanti sebelum berangkat aku udah kehabisan stok. Restock dulu gitu, ngambil dari 1 atau 2 roastery gitu kan. Oke, Per bag gitu oke. kan nggak masalah gitu istilahnya. So, jadi Cal, kalau ketika kamu on stage, kamu ngebrew, ada orang customer nanya bla bla bla, message yang pengen kamu sampaikan ini apa sih sebenarnya dari apa yang kamu lakukan ini? Apa ya? Jangan-jangan nggak ada message-nya lagi. Nggak ada sih. Cuman ketika emang obrolannya mulai masuk gitu kan nggak langsung semuanya serta-merta langsung ini pesan aku Iya, iya. enggak gitu. Maksud aku ketika memang obrolannya udah mulai masuk, kita karakternya udah mulai kena, ya aku cuman punya satu-satunya pesan ke mereka itu kalau hidup adalah perjalanan, kenapa nggak ngelakuin perjalanan itu sendiri gitu. Wah, Asli. gokil. Hidup adalah perjalanan. Kenapa nggak ngelakuin Kenapa nggak perjalanan ngelakuin itu perjalanan sendiri? itu ya? Kenapa betah stay di satu tempat sampai tua kita bilang gitu Oh kan? ya, ini kayak teman-teman Ya saya nggak menyindir siapapun. Maksud aku ya setidaknya melakukan lah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kamu gitu. perjalanan cuma dari satu tempat A ke tempat B doang. Itu tiap keluar malam. kota sih itu. Enggak, dia tiap malam pindah-pindah tempat aja. Nggak aku yang dia. bilang. Nggak aku yang bilang. Oke. Paling itu aja. Hal sederhana itu doang. Karena ya balik lagi sih makin ke sini kayaknya kesehatan mental makin penting gitu. Karena kan orang-orang kan kita lihat di masa-masa orang tua saya zaman dulu kan tingkat stresnya kan tinggi segala macam. Anak-anak jadi ya bahasanya jadi korban lah gitu kan. Ya amarah, emosi segala macam gitu. Ya karena kurang tenang aja. Ya tapi aku juga setuju sih ketika kamu datang kemarin kamu banyak cerita. Terus aku juga nanya kamu masih umur berapa? Umur 26 ya? 26. Umur 26. Mumpung masih ada waktu, ada tenaga juga Betul, ya, betul, kamu betul. bisa ngelakuin hal ini ya kenapa enggak? Mm-mm. Karena memang ketika nanti kamu udah mungkin kamu tunda, let's say kamu tunda, terus belum lagi nanti berkeluarga, Betul. udah nggak ada waktu lagi, begitu pas sudah ada kemampuan, mungkin
usia, energinya, betul, tenaganya yang udah nggak ada. betul. Ya berangkat malam masuk angin, mungkin kita nggak ada yang tahu kan. Jadi mau jalan-jalan akhirnya jadinya sakit. Kerokan. Kan nggak enak gitu. Sekarang masih belum berasa ya? Wah, Ya nggak apa-apa. betul, alhamdulillah. Kita sih keluar malam dikit, besok kerokan sih. Udah mulai pori-porinya udah kebuka ya. Udah gede pori-porinya. Oke, so jadi ini mudah-mudahan ini dia bisa membawa kamu sampai Balik selesai lagi sih nanti ke ya. Pekanbaru. Balik lagi harus bisa nih. Amin, amin, amin. Sehat-sehat Putih, jangan sakit-sakit dulu Gila, lah. kopi dan berjalan. So jadi ini kamu bisa ceritain mulainya kamu buka stage ini jualannya ya cuman pakai ini atau pakai butuh peralatan tambahan meja atau apa Enggak, itu? pure kayak gini. Oh cuman di sini Look doang. up yang sekarang ini ya kayak gini. Udah gitu doang. Gelasnya minumnya pakai ini. Pakai ini, Pakai sama ini. nanti kalau ininya udah, kan ini Habis. cuman sedikit ya, bawa 7 doang. Kalau misalnya udah habis, pakai paper cup. Oh, ada Itu paper cup juga. tas-tas ini itu isinya stokan, paper cup, sedotan gitu. Isinya. Oke, menu-menu apa aja yang kamu jual? Ada berapa? 15 menu lebih lah. Banyak dong. Asli. Apa aja nih? Kalau filteran tuh ada filteran manual brewnya ada 4. Tubruk, Oke, tubruk. V60, 360. Japanese, Vietnam drip. Oh, Javanese. Ya, Sama Vietnam. Vietnam drip. Oke. Ya kan bahasanya menu kan. Ya, ya, Nah, ada oke. 4 menu. Terus? Masuk ke kopi susunya ada sanger. Sange. Sanger. Oh, apa? Sanger. Oh, sanger. Apa itu sanger? Sanger itu karakter kopinya orang Aceh. Jadi kalau di Aceh itu orang bikin kopi kan pakai saring, oleh kareng Oke. bahasanya. Jadi sanger itu saring artinya. Oh, yang pakai kaos kaki Iya, itu. Enggak kan? Iya, terlihat mirip seperti kaos kaki. Oh, kamu pakai itu? Iya, enggak itu nama menunya aja. Kalau aku sistemnya menunya. cold brew. Oh, dibikin cold brew. Tetap Kopi bikin cold brew. sangernya Jadi kalau itu. kopi susuan, kategori kopi susu itu aku basicnya itu cold brew. Oke, kopi Cold susu brew. sanger Kopi itu. susu sanger, Terus latte, latte. dolce, kopi susu vanilla. Dolce itu apa? Ya dolce itu tinggal nambah SKM aja, kayak latte tapi tambah SKM gitu. Oh. Itu aku dapatnya dari Point Coffee. Oh, dari Point Coffee. Tit gitu. Enggak apa-apa. Dari Point Coffee. Ya kopi susu vanilla. Heeh. Terus Oh, ada flavor juga nih ada, ya? cuma satu doang gitu. Oke. Yang paling simple lah, umum di mana-mana ada gitu So, kan. jadi 15 menu. Berarti kamu nanti sedia es juga dong? Ada sedia es, tapi boxnya kecil doang gitu. Oh, jadi terbatas tuh itu Terbatas, menu itu hanya ya? sekedar aja gitu. Yang penting ada dingin. Artinya maksud aku ketika orang datang, "Mah, ada yang dingin nggak?" Wah, esnya habis. Besok Oke. datang lagi nyari yang dingin gitu. So, dari semua menu itu 15 itu menu yang paling best seller. Yang paling best seller tuh kalau untuk kopi susunya tuh sanger sama dolce. Oke. Manual brewnya filter. Filter. Karena ya kebanyakan orang kalau misalnya apalagi yang udah terbiasa di kopi dan ya penasaran kan, Ya, filter nyobain coffee filterannya ya. langsung. Oke, Filterannya. oke. Gitu sih. So, dari selama perjalanan ini kamu juga nyobain banyak kopi-kopi ya. Heeh. Roster dari kota mana yang kamu paling berkesan? Asik. Itu Berat banget ini jawabnya. Mulai agak sensitif nih. Roster dari kota mana yang bisa bikin kamu berkesan? Wah, gokil ini kopinya. Diurutin aja nggak apa-apa ya? Boleh. Diurutin. Dari kotanya aja. Ya. Kalau di Bukit Tinggi itu ada namanya Bendi Coffee Roastery. Wah, dari Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi. Oke. Itu aku suka karakter dia sama Noru. Nama rosternya Noru. Nama roasterinya Noru Oke. Coffee. Terus langsung turun Ke Jawa. jauh ke Bandar Lampung. Oh, di Lampung. Di Bandar Lampung itu aku ada beberapa roastery favorit aku di Nyala Roastery, Rubik, sama Damai Sentosa, Damai Coffee Roastery. Baru masuk ke Jawa. Wah, Jawa ini banyak sih ya. Bagaimana aja di Jakarta? Jakarta, Bogor. Banyak. Di Jakarta ini sih Jakarta deh yang menurut kamu yang selama kamu di Jakarta cobain yang menurut kamu paling wah gokil nih. Bingung asli Mas. Banyak enak-enak soalnya. Enak-enak. Tapi yang aku paling inget ya karena mungkin kita udah internalnya udah masuk ya mungkin di Omacoy, Coffee of Things. Jakarta. Iya, Vicky kan sering ke sana. Asli. Aku kok belum tahu ya. Di Tebet ya. Coffee of Things itu. Oke. Berarti kamu ketika tiap kota sekarang selalu ada roastery ya? Selalu ada roastery. Gila ya. Gokil ya.
kalian nambah inilah, nambah link perbisnisan nanti ini gitu aku kan. mau sharing dikit nih sama Boleh, kamu. boleh. Zaman aku mulai usaha kopi dulu itu tahun 2008 itu kota besar aja belum tentu punya roastery loh. Masa sih? Iya, tahun 2008, 2008 ya. 2009. Sekarang Tapi kan Mas juga ngakuin kan, sekarang ini udah Iya, banyak. makanya. Orang-orang dikit-dikit buka roastery. dulu itu kita kalau baca nih ya, baca teori-teori di internet nih ya, kalau kita mau cari kopi ini gimana? Oh, kopi harus yang fresh kan, Siap. harus fresh ini. Nah, terus itu juga disarankan di setiap kota minimal di kota terdekat, kota besar terdekat dari daerah Anda itu ada roastery Iya, di situ. Anda bisa ambil kopi dari situ. Iya. Nggak ada dulu. Dulu ya. Dulu jadi kita ngambil cuma dari Malang, itu pun pilihan nggak banyak, cuma 1 atau 2 di Malang. Iya, betul. Surabaya aja dulu malah nggak ada. Wah. Roastery Padahal Surabaya kota gede ya. Biasanya kita ngomong yang kopi specialty ya, waktu itu yang artisan lah ya. Iya, nggak ada, sama sekali nggak ada. Segitu susahnya. 2008. 2008. Iya, Itu sekarang kamu dimudahkan. ada. Aku sebenarnya udah dimudahkan sama waktu sih sebenarnya. Iya. Nomaden aku juga udah dimudahkan sama waktu. Dan itu tiap kota lebih dari 2 roastery. Lebih Mas. Lebih ya? Lebih dari 2 roastery. Asli. Ya membantu aku untuk melebarkan ranah bisnis saja nanti gitu kan. Untuk aku kan main green bean dikit-dikit kan. Ya seperti itu. Tapi itu untuk ya listnya disimpan dulu untuk nanti. Gila. Berarti perkembangan kopi hari ini luar biasa ya. Luar biasa ya. Ini aku juga dengar cerita dari kamu di tiap kota yang pasti ada. Pasti ya. ada. Nggak mungkin nggak ada ya selama ini yang kamu samperin ya. Cilegon aja mungkin orang mikir nggak ada Mas. Cilegon itu kota paling ujung di Banten. Kecil. Cilegon itu pabrik baja atau apa itu? Iya, Iya kan? iya. Pabrik baja ada, tapi pabrik kopi nggak ada ternyata juga di Cilegon gitu. Walaupun itu kan kota kecil. Iya. Ada di sana. Oke, luar biasa. Kopi di Indonesia udah makin ada tagline-nya kan, sejahtera petani kopi Indonesia. Oh, pernah dengar nggak? Boleh aja sejahtera petani Indonesia, tapi kita juga yang di hilir juga butuh kesejahteraan juga, Mas. Itu sama aja sih. Sejahtera dari hulu sampai hilir semua pegiat industri kopi di Indonesia gitu loh. Setuju. Ini semua itu demi untuk industri kopi Indonesia. Demi kelangsungan hidup kita bersama. Iya dong. Cal, jadi setelah Kediri adalah Malang. Malang Mas, Malang. Malang udah ada backup di sana? Udah ada backup. So aku nggak tahu ini podcast ini bakal tayang kapan. So tapi kalau teman-teman nanti ada yang nonton podcast ini, mungkin bisa cek di Instagramnya langsung. 22 Coffee. Nanti saya tulis di deskripsi. Ya di deskripsi saya tulis Instagramnya, bisa di follow, bisa dicek lagi ada di kota mana. Iya, atau langsung tektokan aja ke DM, ngobrol kan. Nanti langsung lah gitu. DM. Jadi kalau mau support kopi, mau ikut kolaborasi atau apa, sangat open ya. Mana tahu mau funding donasi bensin kan? Oh, tadi saya baca di belakang ada barcode-nya. Ada barcode-nya ya, donasi bensin. Donasi BBM. Perjalanan menuju Bandanera. Bandanera. Itu cita-cita aja sih Mas, Bandanera itu. Cita-cita doang. Bandanera itu pulau kecil dari Ambon. Oh. Jadi kalau untuk kisah sejarah dulu dia bukan hampir, dia itu ditukar sama Manhattan, barter orang Portugis sama Inggris. Oh. Wow. Itu kisah sejarahnya. Karena semahal itu dulu. Kamu nggak pengen ke Pulau Buru? Nggak tahu malah itu. Nggak tahu. Apa itu? Nggak tempat pembuangan orang-orang politis dulu. Oh gitu. Nusa Kambangan nggak sih? Itu kriminal, beda. Kriminal beda ya. Oke, sorry, maaf. Geografi saya kurang luas. Iya, nggak apa-apa. Oke, so jadi itu nanti ya, mudah-mudahan banyak juga dibantu juga sama teman-teman juga. Terus kamu juga ada YouTube ya? Ada Mas. Itu untuk daily activity aja. Jadi ya teman-teman kalau misalnya mau lihat kegiatan sehari-hari itu apa aja, ngapain aja, ya boleh mampir ke YouTube. Nanti YouTube-nya juga saya tulis juga di link di description itu. Terus kamu juga waktu itu juga aku lihat kamu juga nulis blog juga. Nulis ya? Mas, nulis sampai blog. Sekarang masih aktif? Masih aktif tapi jarang-jarang posting karena ngatur waktu. Makanya sampai sekarang juga masih standby untuk bawa laptop. Siapa tahu tiba-tiba ada waktu kan langsung buka laptop, enak gitu. Itu yang kamu tulis, kamu sampein itu mostly tentang apa di blog? Ya banyak macam sih. Aku juga suka ngarang cerpen. Jadi sana ada cerpen, fiksi juga? Fiksi. Wah, tapi untuk ke cerpen. Novel aku nggak terbiasa kan. Terus kilas balik cerita backpackeran aku zaman dulu. Nah 2018 itu keliling Sumatera Barat.
keliling Banda Aceh gitu. Itu ada. Nggak melulu tentang kopi ya? Enggak. Nggak harus semua tentang Dikit-dikit kopi ya? aja. Karena kan Oke. aku pengen berbagi apa yang aku laluin aja Ya, gitu. ya. Yang aku lalui kan banyak nih gitu. Jadi aku pengen berbagi di sana. Gitu. Oke, Boleh oke. main-main nanti ke blog juga. Gokil. Aku udah sempat ngintip sedikit Asik. blognya ya. Awas timbilan loh kalau ngintip. Nggak apa-apa. Sudah sering kok saya timbilan. Berarti sering ngintip. Wah. Wah. Cal, thank you banget ya. Sama-sama Bang. Thank you Makasih banget banyak ya. juga udah Ini diundang ke podcastnya Bang. mudah-mudahan Willy. dari podcast ini udah lebih banyak lagi teman-teman yang bisa kenal sosok kamu ini. Dan Amin, kemudian amin, ketika amin. nanti kamu di tiap kota kamu datang udah nggak terlalu kesulitan. Amin, Ya. amin. Mudah-mudahan dibantu terus. Semoga ini jadi jalan baik ya untuk kedepannya. Thank you juga buat teman-teman yang udah menyediakan tempat di sini, Pak Lexi, ada supporter kita, Pak Sipit, juga kameramen kita yang tetap setia, Pak Rasis Guna. banget ya, kan? Pak Sipit. Dia panggilannya Sipit nih ya. Siap. Roni Sipit dan Pak Bonar. Thank you. Oke, Cal, jadi ini kita hari ini setelah podcast, mungkin kita juga belum susun agenda kapan untuk on stage di Kediri ya. Betul. Oke, good luck perjalanannya thank you, ya. Mas Willy. Semoga udah nanti support. mungkin bisa ketemu di kota lain. Bisa ketika jadi, kamu bisa singgah, jadi. ya. Betul. Di Oke. Bali, di timur, apalagi di timur sih. Iya, harus ngerasain vibes timur bareng-bareng gitu pengennya kan. Aku sih ngerasa sangat seneng ya dan it's an honor kamu bisa mau mampir juga di Kediri Luar sebagai biasa. tempat singgah. Gitu. Siap, aman. Thank you. Sama-sama, Mas Willy, sehat-sehat juga. Semoga lancar selalu dan Amin. tetap yang penting kesehatan. Betul. Kesehatan diri, kesehatan motornya Betul. juga. Oke. Harus disayang dia. Oke, thank you teman-teman udah menonton pada episode kali ini dan jangan lupa untuk menonton lagi di episode berikutnya dan jika ada hal yang kurang sesuai silahkan di skip aja tapi kalau bermanfaat silahkan diambil. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam No Cincong.